saya berkecimpungnya di dunia deradikalisasi, ya keluar masuk penjara. Yang jumlah narapidana terorisme di Indonesia itu memang mayoritas beragama Islam. Tapi sekali lagi, apakah ini kemudian menyudutkan Islam? Faham radikal terorisme ini masuknya lewat mana? Nah, kalau kita amati, faham ini bisa masuk pertama lewat. Topiknya menarik itu, topik keberagaman, Ya, camping keberagaman. Camping keberagaman. Ini Baik. FKPT Aceh sama BNPT. Baik. Pak, bisa diperkenalkan dulu latar belakang Pak Solahuddin, karena ini saya dapat buku juga ini buku keren nih Pak. Oke. Ya, rupanya Pak Solahuddin ini penulis juga rekan Sago. Jadi kita ini betul-betul dapat anugerah nih, dapat hadir Pak Solahuddin. Silakan Pak Solahuddin. Oke, ya terima kasih ini Sago TV dan Pak Mukhlis ya. Kalau bicara di dunia tentang dunia perterorisan ya, pencegahan ya, khususnya pencegahan dan deradikalisasi, saya mulai berkecimpung di situ sejak 2010. Nah, baru setelah BNPT berdiri, saya Januari 2011 saya bergabung dengan BNPT di deradikalisasi ya, di Direktorat Deradikalisasi. Tapi sebelumnya sebenarnya saya juga sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan selama di BNPT pun saya tetap menjadi dosen. Karena itu bagi saya dosen itu tak tergantikan ya, tak tergantikan. Maka ketika di BNPT pun saya tetap dosen, dan di BNPT saya di Direktorat Deradikalisasi sampai 2017. Nah, selama hampir 7 tahun itu saya berkecimpungnya di dunia deradikalisasi, ya keluar masuk penjara. Hampir 7 tahun itu. Jumpa dengan kawan-kawan yang di dalam. Jumpa dengan saudara-saudara kita semua. Terus juga termasuk dengan keluarganya dan artinya sampai sekarang sebenarnya. Sampai sekarang saya masih berkecimpung saya tetap menjaga komunikasi dengan teman-teman itu, rekan-rekan itu. Bahkan di antara rekan-rekan juga banyak yang silaturahmi ke rumah, dan saya juga silaturahmi ke tempat-tempat rekan-rekan tadi. Jadi sudah biasa kita. Anak-anak saya juga banyak yang kenal dengan teman-teman. Gitu. Ya. Gitu. Menarik melihat perkembangan Pak Solahuddin ya. Artinya betul-betul begitu negara hadir untuk menangani soal terorisme, tapi Mas Solahuddin ada di dalam itu. Alhamdulillah kita bisa menjadi bagian dari itu. Dan Pak Mukhlis juga menjadi bagian dari itu. Dan sampai sekarang, sekarang. Konsisten ini kan penting. Dan salah satunya kan melahirkan banyak karya juga. Jadi buku-buku seperti ini kan bagian daripada pengalaman empiris Pak Solahuddin. Dan ini menjadi karya penting untuk dibaca, menjadi konten positif, narasi bagus untuk kalangan masyarakat juga, bukan hanya kawan-kawan yang pernah terlibat dalam jaringan terorisme. Secara umum berdasarkan pengalaman Pak Solahuddin, pergi masuk penjara, memiliki hubungan dengan keluarga mereka, kemudian juga terlibat di kampus mengajar. Apa yang mendasar secara empiris saja keluarga-keluarga mereka atau pelaku-pelaku terorisme ini terlibat dan terlibat betul-betul menjadi bagian daripada kelompok-kelompok teroris itu. Memang ini ya, setelah kita dalami, awalnya juga mungkin saya juga sama berpikiran dengan masyarakat pada umumnya saat itu. Ketika ini kenapa? Jangan-jangan menyudutkan agama nih. Apalagi ada yang sampai nyebut pesantren sebagai sarang. Saya paling tidak terima. Betul. Karena saya juga 6 tahun di pesantren. Gitu. Apalagi Islam is teroris. Saya tidak terima lagi. Kalau Islam is teroris, saya juga teroris. Gitu. Karena saya Muslim. Tapi setelah kita menyelami, dan ini sebenarnya ada persoalan apa kan?
ternyata memang multifaktor ya. Jadi tidak single faktor memang teman-teman kita itu mereka sampai terjerumus ke paham itu. Ya. Dan saya juga sempat menjadi kayak semacam produk gagal ya. Produk gagal tuh saya ketika kuliah di Ciputat itu ada rekan saya yang masuk ke komunitas itu tapi belum sampai ke aksi ya. Terus akhirnya dia ngajak saya, akhirnya karena itu satu kamar, terus akhirnya lama-lama ya oke lah saya turutin. Ternyata begitu diturutin, loh kok begini. Akhirnya saya ketika dialog itulah saya terus menangkal ya, kayak mengcounternya dengan pendekatan logika saja. Karena kalau dalil ketemu dalil perang dalil. Itu nggak bagus juga. Nggak akan habis. Jadi sekali lagi ini multifaktor. Orang masuk ke situ multifaktor dan ada faktor dominan. Salah satunya adalah faktor pemahaman keagamaan. Jadi sekali lagi bukan agamanya, pemahaman keagamaan. Nah, jadi mereka kan lebih cenderung tekstual ya, lebih cenderung ke bagaimana memahami itu berdasarkan makna-makna harfiahnya. Padahal untuk memahami sebuah ayat atau hadis itu kan juga perlu asbabul wurud, asbabun nuzul, perlu juga tafsir, perlu juga ilmu-ilmu alat lainnya, ada mantik, balagu dan lain sebagainya. Jadi perlu sekali. Dan tidak bisa ayat atau nas-nas itu hanya dipahami berdasarkan teksnya saja. Karena kalau hanya teksnya saja ya memang ada yang bisa dipahami teks, misalkan tentang warisan. Itu jelas, kalau itu jelas. Tapi kalau bab-bab lain saya kira perlu memahami lebih dengan ilmu-ilmu yang lebih jauh dari situ gitu. Kira-kira dengan situasi sekarang kan selalu muncul pertanyaan. Jadi pengalaman masalah termasuk kita juga di Aceh. Jadi kalau kita ada buat dialog, buat diskusi itu selalu muncul seolah-olah Islam itu atau Muslim itu tertuduh menjadi bagian daripada teroris. Padahal kan secara umum kita lihat di negara lain juga kan menjadi siapa yang dominan pasti cenderung untuk melakukan itu juga kan. Artinya misalnya di luar negeri atau di Myanmar pelakunya kan bukan Muslim. Di betul. New Zealand misalnya kemarin kan pelakunya bukan Muslim. Nah, kenapa kita di Indonesia dominannya pelaku yang Muslim? Nah, ini menjadi pertanyaan penting yang apa tanggapan? Iya, saya juga selama berkecimpung di sini memang sering mendapatkan itu. Dan memang faktanya di kita itu juga dulu saya pernah bicara dialog dengan non-Muslim yang terkena kasus terorisme. Ya, terkena. Waktu itu saya ingat ketika saya dialog berkunjung ke Lapas Lubuk Banggai. Dulu saya lupa tahun berapa, tahun sekitar 2012 atau sekitar itu 2012 atau 2013. Itu ada beberapa. Jadi sebenarnya memang jumlah narapidana terorisme di Indonesia itu memang mayoritas beragama Islam. Tapi sekali lagi, apakah ini kemudian menyudutkan Islam? Tidak. Karena memang tadi bahwa mereka motif tadi kan bukan single factor, multifaktor. Dan motif mereka adalah motif yang paling kuat adalah motif pemahaman keagamaan. Nah, kebetulan yang itu dipakai oleh saudara-saudara kita yang Muslim, sehingga terkesannya menyudutkan Islam, padahal tidak. Kita Islam sangat dirugikan justru dengan itu, sangat dirugikan gitu kan. Kasihan orang-orang yang tidak tahu menau tentang itu, kemudian karena beragama Islam terus karena situasi tertentu akhirnya dikucilkan, kan kasihan. Lalu sekarang ada misalkan orang yang bercadar dikucilkan, tidak. Sekarang untuk kasus-kasus ini kan tidak bisa dikenali dari sisi penampilan fisik ya. Betul. Dulu kasus yang di Sarinah itu, yang di Sarinah, yang pelakunya juga pakai jeans. Jadi tidak bisa dikenali dari sisi fisik. Ini pakai cadar. Ini celananya begini berjenggot, tidak.
yang jenggotnya lebih tebal juga banyak, Iya, betul. gitu dan tidak melakukan itu. Jadi jangan sampai kita menjudge seseorang atau menilai seseorang hanya dari sisi penampilan fisik, dari sisi agamanya, tidak. Semua orang bisa saja berpotensi untuk menjadi atau untuk masuk dalam pemikiran-pemikiran radikal dan kasus-kasus itu. Ya. Seseorang terlibat dalam pemahaman dalam tindakan terorisme itu pasti diawali oleh intoleransi. Nah, ini kan menjadi poin penting seseorang seharusnya ini yang harus diselesaikan ya, cara masuk ya. Ini konteksnya pencegahan. Pencegahan, betul. Terutama kalau kita hubungkan dengan lembaga pendidikan. Jadi bagaimana keterlibatan sekolah, keterlibatan perguruan tinggi, keterlibatan lembaga pendidikan keagamaan lainnya untuk mencegah intoleransi ini. Gimana, Pak? Jadi gini, pertama kalau kita bicara radikalisme itu kita lihat dari 3 dimensi, Pak. Dan ini pernah kami lakukan penelitian BNPT ya, BNPT sejak 2017 itu sampai sekarang juga tentang meneliti radikalisme itu dipetakan atau dibagi dalam 3 dimensi pemahaman, dimensi sikap dan dimensi tindakan. Jadi ada orang-orang yang radikal dari sisi pemahamannya saja, terus dari sisi sikap, yang ketiga dari sisi tindakan. Yang masalah itu kan kalau pemahamannya radikal, sikapnya radikal, tindakannya pasti tunggu waktu, persoalan tunggu waktu. Betul. Nah, intoleransi ini kan ada di sikap ini kan, sikap dan tindakan. Nah, jadi ketika kita berbicara intoleransi, ya sebenarnya kita juga harus mengurai dulu ini ada pemahaman apa di balik itu gitu. Ada pemahaman apa. Jadi kita masuk di situ. Pemahamannya gimana? Jangan sampai langsung bicaranya di level tindakan, level tindakannya radikal. Ini pasti ada masalah di sini. Nah, kaitannya dengan pendidikan, saya kira di lembaga pendidikan itu kan juga kita di pendidikan misalkan ada 3 ranah ya, ada ranah kognitif, ada ranah afektif, ada ranah psikomotorik. Dan kalau ketiga ranah itu terus kita bisa bangun aspek-aspek positif di situ, maka itu bisa setidaknya bisa mencegah ya, bisa artinya siswa-siswa kita, peserta didik kita punya daya imun tersendiri. Tinggal persoalannya bagaimana stakeholder pendidikan ini menganggap ini isu menjadi isu penting, sehingga bisa mendukung pencegahan intoleransi radikalisme melalui pendidikan. Caranya mungkin perlu dibagi. Artinya gini, jangan sampai yang menganggap isu ini penting hanya BNPT dan FKPT itu gitu. Yang bahaya. Jadi KL lain itu tidak menganggap penting, itu jangan sampai gitu. Jadi itu masuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan harus. Nah, untuk bisa mencegah itu kita harus tahu dulu faham radikal terorisme ini masuknya lewat mana. Nah, kalau kita amati, faham ini bisa masuk pertama lewat guru. Lewat guru. Yang kedua, bisa juga lewat buku-buku bacaan atau buku pelajaran. Yang ketiga bisa lewat alumni. Alumni. Yang keempat bisa juga lewat ekskul, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang kelima ini yang patut kita amati adalah akses peserta didik kita dengan internet, dengan media sosial. Nah, ini menjadi penting. Ini yang sulit, yang kalau lewat guru, kalau memang kita ingin mencegah, ya gurunya harus kita pahami dulu. Betul. Kita punya frame yang sama, frekuensi yang sama. Jangan sampai ketika bicara sesuatu ternyata ada yang menyimpang. Nah, baru setelah kita tahu masuknya lewat sini, maka kalau kita mencegah ya tutup pintu masuk itu. Betul. Baru nanti tinggal strategi di dalamnya. Yang penting lagi adalah pembelajaran tuntas. Ya. Gimana kita bisa bayangkan, misalkan kita ada di salah satu pendidikan agama, misalkan ada pemahaman tentang jihad. Nah, kalau pemahaman tentang jihad ini tidak diberikan secara tuntas,
akhirnya siswa memahami jihad hanya kita, Betul. hanya membunuh, padahal tidak itu. Kita ini sedang berjihad juga nih kan? Iya, jadi pemahaman tuntas itu. Tuntas itu artinya ketika kita memberikan pengajaran yang ini, ternyata misalkan ada pas pertemuan lagi ada siswa yang nggak datang, kita bisa pendampingan. Karena ini penting, karena asas penting. Karena banyaknya kesalahpahaman tentang pemahaman ini kan karena persoalan pemahaman yang tidak tuntas, pembelajaran tidak tuntas, sehingga bisa bikin geger gitu kan, gitu. Pengalaman kita selama ini Pak Solihin, kan banyak juga pelaku-pelaku terorisme ini kan memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Betul. Ya, pendidikan belakang tinggi, malah ada yang sekolah khusus yang dididik untuk menjadi pegawai misalnya. Pegawai. Artinya sejauh mana kekhawatiran kita lembaga pendidikan ini menjadi betul-betul menjadi alat pencegahan radikalisme dan terorisme. Iya, jadi memang faham ini kan karena dengan adanya medsos yang luar biasa, jadi masuknya itu kan banyak melalui medsos. Ketika masuk melalui medsos, maka ini bisa masuk ke ruang-ruang individu. Oke. Jadi bahkan sampai sekarang kan hampir tidak ada kelompok masyarakat yang steril ya. Hampir tidak ada. Artinya kelompok pendidikan pernah dimasukin. Kelompok aparat pun pernah. Perguruan tinggi umum negeri ada. Perguruan tinggi agama negeri ada. Jadi masuknya udah lewat mana-mana nih. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga di dalamnya tadi. Nah, ketika menjaga di dalamnya kan berarti kita harus ada sinergi, ada kolaborasi. Nah, kolaborasi bisa dibangun kalau semua stakeholdernya menganggap ini penting. Betul. Ketika hanya BNPT dan FKPT menganggap isu ini penting, akhirnya ya BNPT dan FKPT saja yang sibuk. Betul. Dan Polri dan Densus yang lainnya tidak. Padahal ini bisa menjangkau lintas profesi. Betul. Lintas kelompok masyarakat kan banyak. Betul. Ada yang lulusan S1, ada yang lulusan SMA, ada yang doktor juga, ada yang dokter, ada yang macam-macam, ada yang aparat, ada yang direktur perusahaan, Jadi karena tadi semangatnya itu semangat yang dibangun oleh mereka itu kan ada semangat jihad dan semangat berderma dan sebagainya. Dan sentimen keagamaan itu yang mereka tarik dari seseorang, sehingga siapapun orangnya kalau sentimen keagamaannya sudah ditarik, maka dia bisa jadi dia akan ikut. Terus bagaimana kita mendeteksi? Kalian kan bicara ruang ruang individu tadi. Ya. Jadi ruang individu, kemudian sekarang dengan kecanggihan teknologi ada istilah homegrown terrorism. Bagaimana teroris itu diproduksi di kamar. Ya, di kamar rumah. Betul. Dengan akses internet yang kencang. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi seseorang itu bisa memiliki potensi untuk itu? Bagaimana kita deteksi deteksi dunia bagaimana? Saya pernah ada salah satu keluarga. Dia anaknya itu sedang ditahan, dibina di lapas, sedang di penjara. Terus saya datangin ke orang tuanya. Saya bilang, Pak, apa Bapak tidak mendeteksi itu? Tidak mendeteksi anak Bapak begini-gini. Awalnya kami Pak, kami senang anak saya kok jadi rajin beribadah. Rajin, lebih kayak ada perubahan gitu kan. Dan siapa orang tua yang tidak senang ketika anaknya lebih taat dan sebagainya. Tapi lama kelamaan ternyata saya jadi curiga. Ini kok anak saya kok sering mengurung diri di kamar, main gadget dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama orang tua ini awalnya dibiarin. Lama-lama curiga. Begitu suatu ketika anaknya ini disuruh beli obat di warung yang terdekat di situ. Ketika anaknya beli obat ini, orang tua bapaknya ini masuk ke kamar. Ternyata begitu di kamar, ternyata dia lihat buku-bukunya. Nah, ternyata buku-buku yang ada di kamar itu
ada buku-buku yang bapaknya kenal, karya tokoh-tokoh radikal di Indonesia lah gitu Iya, kan, iya, kayak iya. itu. Terus akhirnya bapaknya berpikir, wah kena nih anak saya, kena anak saya. Akhirnya selang beberapa lama, akhirnya anaknya tertangkap Densus itu. Jadi poin pentingnya jadi kenalilah putra-putri kita Betul, gitu betul, kan, betul. kenali kita. Jangan sampai ada orang yang justru membiarkan terus menyesal di kemudian hari. Pernah ada beberapa kejadian misalkan ketika orang tuanya mengantarkan anak itu ke lembaga pendidikan tertentu, terus kemudian awal-awalnya oke dia, lama kelamaan begitu lulus anaknya ini menyalah-nyalahkan amaliah ibadah orang tuanya. Ada juga. Menyalah-nyalahkan, ini dibilang bid'ah lah, ini pokoknya macam-macam. Akhirnya ya sulit kan, karena sudah ibarat sudah kuat nih. Maka ya sekali lagi peduli, kita peduli kepada anak kan juga peduli bukan hanya dari aspek ekonomi ya, tapi dari kita lihat pemahamannya, kita dekati. Jangan sampai gitu, jangan sampai. Saya ada pengalaman lagi gini. Ketika kita dialog dengan salah satu anak ya. Salah satu anak dari narapidana terorisme. Waktu itu saya susah masuk ke keluarga itu, ke istrinya dan anaknya. Tapi kan saya juga tidak ambil pusing. Yang saya dekati adalah orang tua dari napiter tadi, orang tuanya. Jadi saya titip pesan ke orang tuanya, saya adakan dialog, terus saya pengen tahu ini radikalisme orang tua ini udah nyampe ke anak belum? Betul. Nah, saya titip pertanyaan, akhirnya orang tua ini, kakeknya anak ini kan, ditanya gini, nak, kamu kalau udah gede, cita-citamu pengen jadi apa? Pengen jadi mujahid kayak. Mujahid itu seperti apa gitu kan? Mujahid itu seperti apa? Mujahid itu bawa senjata. Buat apa senjata? Buat nembakin aparat. Itu anak usia SD, Pak. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab sama anak itu? Kita miris lihat itu. Miris. Dan itu saya dialog dengan anak itu, dengan kakeknya, karena kan kami tidak bisa masuk ke situ. Jadi yang saya dekatin adalah kakeknya, orang tuanya ini, orang tuanya, karena kita nggak akan kehabisan akal itu. Jadi ternyata radikalisme itu sudah masuk, sudah turun padahal anak itu anak SD. Nah, ada lagi ketika anak-anak mencaci maki aparat, aparat berseragam. Nah, caci maki dalam pengertian, mohon maaf, dikata-katain kata-kata binatang gitu ya. Lalu kan aparat tidak terima. Kenapa anakmu kok ngata-ngatain kami dengan kata-kata caci maki tadi, kata-kata binatang? Jawabannya enteng, mohon maaf Pak, kami salah program. Jadi salah program. Kayak seolah-olah diinstal gitu kan. Seolah-olah diinstal. Jadi artinya gini, hal itu penting ya. Hal itu penting sekali. Jadi mungkin kita Bapak Ibu tidak bisa merasakan itu, tapi ketika kita bersentuhan dengan anak-anak model begitu, kita bisa tahu. Apalagi kita yang sama-sama punya anak kecil, punya anak-anak SD, baru kita bisa ngerasakan. Dan sama seperti yang tadi pengalaman kami ketika ada orang tua dibid'ah-bid'ahkan anaknya. Oh begini, siapa yang nggak miris, Pak? Orang anak yang kita sekolahin, yang kita biayain, begitu udah gede nyalain kita. Waduh, miris gitu ya. Dan itu bahkan ibu-ibu tadi itu yang tadi anaknya udah bid'ah-bid'ahkan dan sebagainya, dan sampai anaknya ini udah ketangkep Densus ya, dibina di lapas. Dia bilang, saya sudah nggak bisa nangis Mas, air mata saya udah kering, udah habis. Saya nggak bisa nangis karena udah itu begitu. Itu apa? Karena memang dia kurang waktu barangkali ya. Jadi orang tua hanya mengenali dirinya tapi tidak mengenali anaknya. Ini kan persoalan sekarang juga. Penting itu, anak jangan sampai
kadang-kadang kita tuh yang penting anak kita tidak, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak nakal gitu ya. Iya, iya. Padahal dia mainnya mainnya gadget, dan di gadget Semua ada. Apa yang nggak ada? apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada? Bikin apapun ada. Iya. Nyari apapun ada. Betul. Nyari apapun ada. Bahkan dari luar negeri pun juga Betul, betul. lewat ini kan. Lewat gadget ini. Nah, ini kan menjadi menarik karena perkembangan teknologi, kemudian pada sisi lain kita di negeri ini kan jumlah populasi generasi milenial dan generasi Gen Z kan Gen Z. mendominasi, hampir mendominasi sekarang. Iya. Jadi kalau kita gabungkan generasi milenial dengan generasi Gen Z, itu udah melampaui angka 50%. Iya. Ya, kalau Aceh sudah melampaui 57%. Yang mengakses internet. Enggak, populasi penduduknya. Populasi penduduknya. Okay. Apa namanya? Usia 8 sampai dengan 39 dan 0 yalah artinya 39 itu mendominasi ya. Iya, betul. 40 tahun ke bawah. Sosio-produktif itu. Sosio-produktif dan rasionalitasnya pasti mereka kan pengguna dominan. Betul. Ya kan? Iya, Pengguna setuju. dominan untuk apa namanya? Untuk teknologi informasi ini. Nah, barangkali ini menjadi catatan penting Pak Solahuddin. Bagaimana sekarang ada kecenderungan juga kan kajian-kajian BNPT yang menyebutkan bahwa kecenderungan pemahaman radikal dan teroris itu kan sekarang lebih dominan generasi ini. Ya. Ya kan? Generasi ini, generasi pengguna ini. Generasi pengguna. Nah, ini bagaimana kita respon situasi tersebut? Ya, jadi gini, memang hasil riset kami waktu saya bersama BNPT juga waktu itu saya ikut terlibat dalam itu juga, dalam survei nasional itu juga. Memang pengakses internetnya itu luar biasa ya. Dan kita ingat kalau kita pakai teori ISAS, misalkan ISAS itu attention, interest, search, dan X dan share. Jadi misalkan gini, ketika saya ngobrol dengan Pak Mukhlis misalkan, tiba-tiba HP saya bunyi, ting tong gitu kan. Nah begitu akhirnya, ada bunyi WA, ini contoh WA. Ternyata dari Pak Mukhlis. Begitu saya cek, tentang jihad, misalkan ini misal, atau tentang apalah. Nah itu berarti saya attention, saya perhatian. Tapi karena saya lagi aktivitas, maka saya tutup lagi kan. Betul. Malam-malam begitu saya nyampe rumah, saya buka lagi, apa sih Pak Mukhlis tadi kan ngobrolin apa? Dia ngirim tentang jihad ternyata. Kan. Saya baca, itu interest. Nah itu interest. Pas begitu saya baca, kok begini ya, kok begitu ya. Akhirnya saya cek ke Google, bener nggak sih pemahaman jihad itu begini? Bener nggak? Saya tanya ke guru-guru saya, ke ustadz saya, ke dosen saya misalkan. Ternyata benar. Itu berarti saya search, saya mencari search. Nah, udah ternyata karena benar, maka saya action, saya kirim jempol. Saya kirim jempol 7 misalkan. Kirim jempol. Like gitu kan. Karena benar. Nah, setelah itu baru saya share. Nah, ternyata hasil survei itu orang yang berperilaku seperti itu kurang dari 6%. Yang dari ada proses verifikasi lah. Iya, kurang dari 6. Logikanya kalau ada 100 orang yang dapat medsos begitu-begitu, yang memverifikasi itu hanya 6 orang. Yang 94 itu jangan-jangan langsung share gitu. Ini yang masalah gitu. Jadi nggak ada proses verifikasi, proses ini nggak ada. Nggak ada. Ini yang masalah. Nah, ini terus yang kedua, ketika saya ngobrol lagi dengan dengan mantan rekan kami, mantan narapidana terorisme itu, mantan napi, saya tanya, caramu gimana sih mempengaruhi orang atau menyebarkan paham orang, mempengaruhi orang melalui medsos itu gimana? Itu penting dibagi itu. Gimana? Jadi jangan, karena orang-orang sekarang berpikirnya pakai medsos. Caranya gimana?
Apakah kirim video saja? Ternyata tidak, bukan hanya video. Jadi dia yang poin penting katanya, pertama adalah dari analisis status, Pak. Oh, profiling. Jadi misalkan nih, Profiling status. Yeah. Jadi saya kan punya medsos nih, misalkan Facebook, Twitter, WA, Instagram dan sebagainya. Lalu orang-orang yang terkoneksi dengan medsos saya itu saya cek statusnya. Statusnya orang ini lagi begini, orang ini lagi begini. Galau. Nah, yang lagi galau ini kemudian saya japri. Kalau kita pakai japri lah ya. Kita japri. Oh, kenapa kamu begini? Ini terus setelah japri kita kasih penguat pemahaman keagamaan, pemahaman ini macam-macam. Nah, sekarang orang yang lagi merasa kesepian, merasa punya masalah, terus ketika ada solusi, pasti itulah. Pasti direspon. Dia ngerasa ditemenin, kan? Nah, begitu udah lama dia udah percaya dengan kita misalkan. Nah, kalau orang udah percaya, ngerasa ditemani dan sebagainya, lalu setelah itu kita ngomong apapun akan diterima oleh orang itu kan. Dia akan diterima, termasuk menyebarkan paham-paham itu. Nah, itu cara pertama tadi. Cara pertama kan tadi analisis status. Cara yang kedua update status. Jadi kalau saya ini tokoh radikalnya, saya tokoh radikalnya nih. Nah, terus saya update status di medsos saya, misalkan sistem terbaik di Indonesia adalah bla 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 gitu kan. Nah, terus saya update status screen gitu di Twitter, di Facebook, di WA dan sebagainya. Maka orang-orang yang terkoneksi dengan medsos saya itu kan akan komen. Komennya paling enggak ada satu yang nyinyir, ada yang mendukung, ada macam-macam. Nah, komen-komen yang nyinyir, yang tidak suka saya biarin. Nah, komen-komen yang sekiranya mendukung satu frekuensi, nah orang-orang itu yang saya follow up. Oh, berarti orang ini satu frekuensi nih dengan saya nih, gitu kan. Saya follow up, saya japri, kita adakan, kalau udah japri ada kepercayaan, kita adakan kopi darat, ayo kita undang di kajian kita dan sebagainya. Jadi itu. Dan ini yang jarang disadari kita. Betul. Orang melihatnya karena dianggap solusi itu kan. Iya, penyelamat. Padahal orang-orang mungkin teman-teman kita hanya itu dari video. Ya di samping dari video Tapi dari analisis status dan update status itu perlu, dan ini kan sudah ruang pribadi, Pak. Betul, ruang pribadi, privasi. Siapa yang tahu kan? Saya misalkan Pak Mukhlis saya japri, siapa yang tahu? Keluarga nggak tahu, orang tua nggak tahu. Dan ini yang penting ya, yang perlu disadari kita dan guru-guru juga harus bisa melihat itu. Jangan sampai siswa-siswa kita justru mencari pemahaman itu di luar. Betul. Bagaimana caranya agar siswa-siswa kita mencari pemahaman dari guru-guru dulu. Ini menarik, Pak Salahuddin, soal bagaimana guru mencari strategi untuk implementasi konsep atau model moderasi beragama. Kira-kira ada nggak trik khusus untuk topik intoleransi barangkali moderasi beragama? Kira-kira ya untuk supaya guru-guru punya referensi juga kan, cara menerapkan untuk isu intoleransi, misalnya untuk isu toleransi bagaimana? Jadi gini, memang pertama bahwa moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasi. Dan yang salah diartikan, ada kecenderungan para pihak itu cenderung moderasi Islam. Kan ini lebih penyesatan kan. Negara itu hadir untuk menerapkan konsep moderasi beragama, bukan moderasi Islam. Iya. Jadi kadang-kadang diplesetkan moderasi agama ya. Padahal ada bernya kata bernya. Jadi yang dimoderasi adalah bukan agamanya, tapi cara kita beragama gitu. Cara kita beragama. Dan intinya kan moderasi itu muncul agar cara beragama kita itu tidak ekstrim, tidak ekstrim. Betul. Nah, sekarang ukuran ekstrimnya apa? Ukuran ekstrim itu kalau dari moderasi beragama di Kemenak itu kan
satu melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Betul. Jadi kalau Humanity. beragama kita ternyata menyakiti unsur-unsur kemanusiaan, ekstrim kita. Betul. Terus yang kedua, beragama dikatakan ekstrim kalau cara beragama kita melanggar konsensus. Ya, ya. Pancasila itu udah konsensus bersama, udah nggak usah diutik-utik itu. Betul. Jadi kalau kita ngutik-ngutik Pancasila harus diganti apa itu ekstrim, Iya, ekstrim kan? Masuk berarti. Iya kan ekstrim Iya. gitu. Itu udah konsensus gitu kan. Terus yang ketiga, cara beragama kita dikatakan ekstrim kalau mengganggu ketertiban orang lain, mengganggu ketertiban umum. Ada masjid kok sholat di jalan raya misalkan. Ya. Kecuali kalau masjidnya udah penuh luber-luber kayak sholat id itu lain soal. Jadi ini kan itu apa indikator-indikator tadi gitu. Nah, moderasi beragama itu di situ. Nah, poin pentingnya agar ini bisa jalan bagus, maka pembelajaran agama sekali lagi harus tuntas. Ya. Pembelajaran agama di sekolah, di kampus harus tuntas. Kalau nggak tuntas, maka akan menimbulkan pemahaman yang bisa jadi bercabang. Betul. Atau yang siswa-siswa kita mencari ketuntasan di luar. Betul. Nah sekarang siapa yang bisa menjamin kalau di medsos itu semuanya benar? Betul. Kan tidak ada. Karena orang bisa ngupload apapun. Dan kita pengguna asik share aja. Nah itu. Di ujung dia nggak ada verifikasi. Nggak ada verifikasi, akhirnya main cari di sini. Oh ada dapat ini, cari di sini. Terus ada dapat di YouTube. Dan jangan sampai kita masuk kategori jamiyah YouTubiah. YouTubiah gitu. Jadi guru-guru untuk menyusun bahan ajar dengan perkembangan sekarang kan bisa memanfaatkan itu ya. Bisa memanfaatkan sebenarnya. Dan kemarin juga tahun-tahun yang lalu BNPT bersama FKPT itu kan membuat kegiatan-kegiatan yang pembuatan bahan ajar ya berbasis IT gitu. Pembuatan bahkan ada lombanya bahan ajar berbasis IT yang kontennya adalah konten moderasi beragama. Karena kita ingin moderasi beragama ini juga semakin menyebar, semakin masif sehingga orang-orang tidak salah lagi dalam memahami ajaran agama tadi. Gitu. Agamanya tidak ada yang salah. Nah, itu yang cara beragama kita ini yang masalah kadang-kadang itu. betul. Gitu. Pak Salahuddin, pengalaman di Aceh kemarin, Pak Salahuddin hadir sebagai narasumber BNPT untuk memberi materi tentang camping keberagaman. Apa yang menarik? Dari kan ada kemarin 50 guru ya. Iya, dari berbagai agama, ada yang dari metodis juga, ada yang jenis juga. Asik ya, saya senang ya, senang dengan kegiatan kayak ini karena memang kan poin pentingnya kenapa sih kok harus dikumpulkan tadi lintas agama, ada lintas mapel ya atau lintas bidang studi, ada lintas sekolah, ada yang dari negeri, ada yang swasta, ada SMP, SMA, Alia dan sebagainya, agar mereka bisa berkolaborasi gitu. Ya. Bisa berkolaborasi, jangan sampai misalkan ada guru yang saya udah ngajar agama sudah 15 tahun. Jadi ngerasa pinter aja, ngerasa ini aja, senior dan sebagainya. Enggak, perkembangan ilmu pengetahuan tuh makin maju, makin berkembang dan sebagainya. Untuk itu kita perlu berkolaborasi gitu. Jadi kan misalkan di guru mapel ada MGMP misalnya ada. Nah, kita bisa sharing dan mereka. Dan kemarin di Aceh yang tadi dari lintas mapel, lintas sekolah. Dan alhamdulillah cair semua dan bisa berkolaborasi tadi. Betul. Kita poin pentingnya adalah kolaborasi. Jangan sampai artinya nanti harapannya misalkan di sekolah ini ada masalah, dia bisa kontak. Ya gimana nih? Kok sekolah saya ada begini nih? Gimana? Oh, sekolah saya juga pernah dilakukan ini. Akhirnya kan bisa sharing pengalaman. Bisa sharing. Dan di sini bagus saya kira. Oke, menarik itu. Menarik kemarin pengalaman di kegiatan FKPT BNPT di Aceh. Luar biasa. Oke. Baik, makasih Pak Salih. Tapi sebelum ini terakhir ini sudah ngopi enggak? Sudah. Di Aceh nggak ngopi. Tapi udah sering ke Aceh kan? Sering. Tapi kalau di Aceh nggak ngopi ya itu kurang. belum sah. Sudah ngopi. Sudah ya. Sudah. Ini kapan rencana balik?
balik nanti mungkin habis kan pesawat sekitar jam 3:30 Hari ini ya. hari ini. Berarti beruntung sekali saya dapat menculik Pak Salahuddin. Hari ini Insya Allah sore ini mudah-mudahan nggak ada masalah, nggak ada Insya Allah. hambatan dan selamat sampai tujuan. Baik, makasih Pak Salahuddin atas berbaginya. Terima Ini kasih. menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai kita terlena dengan asumsi dan pandangan bahwa teroris itu adalah sesuatu yang tidak ada. Nah, ini kan kita masih berjuang pada hal-hal yang dasar ini kan. Iya. Karena masih ada juga pandangan bahwa teroris itu adalah dibuat, bahwa teroris itu adalah tidak ada kan, itu susah dia kan. Iya, kadang-kadang begini juga. Maka ini ya. Memang itu problem ya. Jadi di kita sendiri ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak percaya ya. Iya, iya. Tidak percaya. Terus itu ada dibuat konspirasi dan lain sebagainya. Memang kenyataannya ada. Kenyataannya. Cuma yang ketika itu sudah ada, persoalan yang jadi persoalan kan bagaimana mencegah dan bagaimana membina. Betul, betul. Nah, tapi dalam proses itu yang penting lagi adalah bagaimana mengenali. Betul, betul. Nah, cuma jangan sampai kita mengenali dari sisi fisik. Fisik ya. Itu salah. Karena secara fisik sama saja dengan kita. Sama saja. Kenalilah dengan dialog. Ya, ya. Karena kalau sudah dengan dialog, insya Allah bisa kenal. Kalau tidak dialog, sulit. Kita hanya melihat ciri fisiknya nggak bisa. Dialog. Gitu. Baik, makasih Pak Salahuddin, luar biasa. Oke. Dan yang paling penting terima kasih bukunya. Oke, terima kasih. Saya akan coba baca nanti. Amin, terima kasih. Dan Semoga bermanfaat. Baik, rekan Sago, demikian percakapan dan diskusi kami dengan Pak Salahuddin sebagai narasumber BNPT dan FKPT yang hari ini hadir di Banda Aceh. Makasih dan kita akan jumpa pada sesi yang lain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, makasih luar biasa. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.